Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jana, Prodi Ilmu Administrasi Negara atau Administrasi Publik. Dalam pemerintahan, Prabowo menerapkan efisiensi anggaran pada sektor pendidikan merujuk pada upaya pengelolaan dana, menggunakan dana pendidikan secara optimal agar hasil atau output pendidikan yang dicapai seperti kualitas pembelajaran, akses pendidikan, dan kesejahteraan guru menjadi lebih maksimal tanpa pemborosan. Efisiensi ini bisa dampak positif maupun negatif tergantung pada bagaimana efisiensi tersebut dilaksanakannya. Dampak positif efisiensi anggaran di sektor pendidikan. 1. Peningkatan kualitas layanan pendidikan. Dengan efisiensi dana dapat dialokasikan lebih tepat sasaran. Misalnya untuk pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan penyediaan fasilitas belajar. Anggaran yang biasanya terserap untuk hal administratif atau tidak prioritas bisa dialihkan ke kebutuhan utama siswa dan guru. 2. Peningkatan akses pendidikan. Efisiensi dapat membuka ruang bagi pengembangan program pendidikan di daerah terpencil atau kurang terlayani, bisa mendukung pembangunan sekolah baru, subsidi pendidikan atau beasiswa dengan dana yang dihemat. 3. Pengurangan pemborosan dan korupsi. Proses pengawasan yang lebih ketat dan penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran mencegah kebocoran dana. 4. Inovasi dalam proses pembelajaran. Dana efisiensi bisa dimanfaatkan untuk investasi dalam teknologi pendidikan, e-learning, platform digital, dan lain-lain. Dampak negatif efisiensi anggaran di sektor pendidikan jika tidak bijak. 1. Pengurangan anggaran secara irit tanpa perencanaan. Jika efisiensi dilakukan hanya dengan cara memangkas anggaran secara kasar, kualitas pendidikan bisa menurun. Misalnya, jumlah guru dikurangi, jam pelajaran dipangkas, fasilitas tidak diperbaharui. 2. Kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan terpengaruh. Pemangkasan anggaran bisa berujung pada pengurangan tunjangan atau insentif guru yang dapat memengaruhi motivasi kerja. 3. Kesenjangan akses semakin lebar. Jika efisiensi justru mengurangi dukungan bagi daerah tertinggal, maka kesenjangan antara kota dan desa bisa semakin besar. 4. Keterlibatan dalam pengembangan kurikulum dan inovasi. Kurangnya anggaran bisa membatasi eksperimen pendidikan atau adaptasi terhadap kebutuhan zaman, seperti digitalisasi. Efisiensi anggaran di sektor pendidikan diperlukan terutama dalam konteks keterlibatan sumber daya dan kebutuhan untuk hasil yang maksimal. Namun, efisiensi harus dilakukan secara cerdas dan strategis, bukan semata-mata pemangkasan biaya. Pendekatan yang berbasis data, kebutuhan real, dan orientasi pada peningkatan kualitas pendidikan akan menjadikan efisiensi sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Demikian jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.